Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat berita tentang TPA Cipecang yang ditutup, kemudian juga berita Menteri Lingkungan Hidup ancam pidanakan Wali Kota Tangsel. Kemudian baca di tweet bahwa ada warga Tangsel yang sampahnya belum diambil. Di video ini saya mau jelasin, sebenarnya sampah dari rumah itu harusnya kemana sih alurnya, dan apa yang kita bisa lakukan di tingkat RT atau di tingkat RW atau di tingkat pemukiman atau perumahan ya. Nah, kita mulai yang paling dasar dari rumah masing-masing. Ada 3 jenis sampah: sampah organik, sampah anorganik, dan sampah residu. Sampah organik, sisa sayuran, sisa makanan, sampah kebun, itu masuknya sampah organik. Pengolahan sampah organik teknologinya apa? Namanya sampah dari alam ya, kita kembalikan lagi ke alam. Teknologinya ya biokonversi ya. Salah satunya misalkan dengan kompos, dengan pengomposan. Banyak cara pengolahan sampah organik dengan pengomposan ini ya. Salah satunya ini dengan ember tumpuk. Nah, ini ember tumpuk. Ember tumpuk ini ada 2 ember yang ditumpuk, yang satu di atas, yang satu di bawah. Jadi sampah-sampah organik itu kita masukkan ke lewat ember yang paling atas ini. Mungkin cara-caranya bisa dilihat ya di internet, banyak kok, di YouTube juga banyak kayaknya. Sampah-sampah organik dimasukkan ke ember yang pertama yang di atas ini. Kemudian lama-kelamaan nanti akan ada cairan di sini. Itu POC namanya, pupuk organik cair. Jadi ada pupuk organik yang padat dan ini ada POC, pupuk organik cair. Nanti setiap berapa minggu sekali ini kita buka nih keran. Ini saya ada keran ya. Ada keran, nanti akan keluar POC. POC-nya kita tampung misalkan di dalam botol kemasan ya, botol air mineral. Kemudian untuk sampah padatnya nanti kita bisa panen juga. Ember ini kita bisa beli di marketplace ya, banyak kok yang jual. Harganya dicek aja ke marketplace. Kemudian cara lain untuk pengolahan sampah organik dengan pengomposan ini ada yang namanya dengan sistem biopori, kompos biopori. Kompos biopori hampir sama dengan cara ember tumpuk. Cuman di sini ember cat kita menggunakan di sini ember cat yang besar yang ukuran 1 pel. Bagian samping-samping di sini itu dikasih bolong-bolong ya. Dan bagian bawah ini bagian bawahnya. Bagian bawahnya ini dilepas, dibuka gitu, dibongkar. Kita lihat video yang berikut ini. Kita lewat dulu ya. Ini pengerjaan kami di lingkungan kami, di RT kami. Nah, di sini kita lihat. Jadi si ember yang cat ini, pinggir-pinggirnya kita bolongin. Nah, ini bagian bawahnya. Bagian bawahnya itu dilepas. Ini menggunakan gergaji besi ya untuk melepasnya. Ini videonya kita lewat, yang ini kita lewat. Nah, ini pertama setelah ember komposnya siap, kita gali tanah. Tuh, sisa-sisa tanah kita masukkan ke pinggir-pinggirnya lagi. Nah, ini hasil jadinya. Yang bawahnya kan tanah ini langsung ya. Pinggir-pinggir ember ini dikasih bolong-bolong. Jadi sampah-sampah organik kita tinggal masukkan saja. Daun-daunan, sisa dapur kita masukkan. Daun-daunan, tuh ada daun juga. Nanti si ember ini tutup, jadi nggak bau gitu. Ya, jadi pengolahan untuk pembuatan untuk kompos biopori ini bisa dilakukan di rumahnya masing-masing, di depan rumah atau di halaman rumah atau di pinggir rumah atau di lahan kosong ya. Kemudian ada cara lain lagi, yaitu dengan pengolahan kompos secara komunal, yaitu dengan sumur kompos. Jadi pengolahan kompos ini dilakukan secara bersama-sama, misalkan dalam satu RT misalkan gitu. Jadi si sumur kompos ini dibuatnya menggunakan buis beton. Kita lihat ini gambarnya nih. Ini kan sepertinya di gang ya, di gang. Jadi si sampah-sampah organik ini langsung dimasukkan ke dalam sumur kompos. Ini pun sumur kompos yang sebelah sini
Si sampah-sampahnya bisa masukkan lewat sini, sampah-sampahnya. Kemudian bagian atas ini bisa dibuat untuk nongkrong, ngopi-ngopi warga gitu ya. Nah, untuk gambar detailnya sumur kompos ini kita lihat gambar berikut ini. Untuk sumur kompos ini menggunakan buis beton ya. Nah, ini gambar buis beton. Yang ini gambar ini yang coklat ini tanah ya, tanah. Itu. Di sini pertama kita menggali tanah. Total galian itu sekitar 2 meter. Totalnya 2 meter. Dan ini buis beton ini ukurannya diameternya kurang lebih 80 cm dan ketinggian 50 cm. Jadi kita menggunakan 2 buis beton. 2 buis beton ini totalnya jadi 1 meter. Total 1 meter, dan sisa ini yang di bawah ini, yang di bawah ini kosongkan. Kosongkan tanah aja, biarkan kosongkan tanah di sini. Nanti bagian atas ini, bagian atas sumur kompos ini ada penutup. Di sini penutup yang kecil, yang di sini ada penutup yang besar. Nah, penutup yang besar, gitu kan. Penutup kecil berfungsi untuk membuang kompos harian, sisa kebun, sampah kebun, sisa dapur, bisa masukkan ke sini. Dibuka tutupnya yang kecil, kemudian nanti bisa ditutup lagi, tutup kompos, tutupnya ditutup lagi sehingga tidak bau gitu kan. Nanti ada di sini tutup yang besar. Fungsinya buat apa tutup yang besar ini? Tutup yang besar ini fungsinya nanti buat memanen kompos gitu. Jadi kompos ini bisa dipanen dalam waktu tertentu, dipanen, dan hasil panennya bisa digunakan oleh warga. Kenapa menggunakan sumur kompos? Karena kan kadang tiap rumah tidak mau membuat atau mengolah sampah organiknya sendiri ya. Mungkin mereka tidak ada waktu, atau di rumahnya tidak ada lahan gitu kan. Jadi bisa menggunakan pengolahan kompos secara komunal, secara bersama-sama gitu, misalkan dalam satu RT gitu. Dan pengolahan sumber kompos ini relatif lebih mudah. Jadi cukup sampah organik buang tiap hari ke situ, kemudian nanti kita banjur kita berikan bioaktivator ya, kita berikan misalkan E4 gitu. Beberapa hari sekali kita siram dengan E4. Untuk pembuatan sumur kompos ini memang cukup mahal ya. Kita harus membeli buis betonnya, kita harus bayar untuk tukang untuk menggalinya gitu. Kemudian nanti dibuat tutupnya ini juga kan pakai besi biar lebih kuat gitu. Biar diinjak motor ataupun mobil bisa lebih kuat gitu. Penempatan untuk sumur kompos ini bisa di mana saja. Saya pikir bisa di garasi rumahnya bisa, atau di lahan kosong ya mungkin lebih bagus, di gang atau di jalan perumahan. Saya pikir bisa di jalan perumahan karena kita pakai besi jadi strukturnya kuat. Kita kembali ke gambar lagi. Selain tadi pengolahan sampah organik dengan kompos, kita bisa juga dengan budidaya maggot atau bilatung ya, maggot ini. Budidaya maggot, mungkin kalau budidaya maggot emang perlu ketekunan ya, karena memang sampah itu cepat habis oleh maggot. Tapi nanti maggot itu besar dan otomatis mesti dipindahkan ke tempat si maggot ini berubah menjadi lalat. Nanti lalat bertelur, telurnya kita ambil, kita kembalikan ke kotak untuk pembesaran maggot itu. Maggotnya dikasih makan lagi, nanti besar lagi, udah besar, prosesnya kita kembalikan ke kandang lalat lagi untuk menjadi lalat. Nanti lalatnya bertelur, ya begitu seterusnya.
Jadi perlu kelekunan lah cek orang Sunda mah. Perlu ketekunan gitu ya dalam mengelola maggot ini. Nah, sampah organik bisa juga dijadikan pakan ternak. Ini yang ketiga, pakan ternak. Ya bagi yang punya usaha ternak lebih enak ya. Dia sampah-sampah organik di rumahnya, sampah dapurnya ya kita kasih aja ke pakan ternaknya, bebek atau ikan gitu kan. Tapi kalau dalam skala perumahan bisa digunakan cara budidamber, budidaya ikan dan tanaman dalam ember, budidamber. Jadi kita beli ember, kemudian kita isi ikan, isi air, isi ikan. Di pinggir-pinggirnya ini kita bisa dikasih misalkan tanaman kayak kangkung gitu. Jadi pengolahan sampah organik ini ada beberapa cara ya. Kemudian yang kedua kita bahas sampah anorganiknya. Plastik, besi, kaca, botol kaca, kertas, kardus. Ini harusnya kemana gitu? Ya kalau semua sampah langsung dibuang ke TPA ya TPA cepat penuh ya. Jadi ini sampah organik harusnya kemana? Mungkin di perumahan kalian gitu kan, di pemukimannya suka ada pengepul ya, pengepul barang bekas gitu, yang mungkin pakai motor, mobil gitu, yang keliling. Itu bisa dijual ke mereka gitu, ke pengepul atau industri daur ulang yang di sekitar lingkungan kalian. Bisa dijual ke mereka. Atau bisa didonasikan ke mereka, disedekahkan juga bisa gitu kan. Itu terserah. Kemudian bisa juga sampah organik di lingkungannya itu dikelola oleh pengelola sampah setempat, baik pengelola sampah tingkat RT atau tingkat RW ya, atau dibuka bank sampah di sana sehingga warga itu bisa menabung sampah gitu. Nanti akhir tahun atau mau lebaran itu bisa diambil uangnya. Nanti pengelola sampah atau bank sampah ini mereka mau ngejual ke pengepul atau industri daur ulang di lingkungannya masing-masing ya. Kalau di kami di Bank Sampah Unit Mandiri ini, karena kami ini kan BSU ya, Bank Sampah Unit. Kami berada di Bank Sampah Induk. Bank Sampah Induk ini itu berada di bawah Dinas Lingkungan Hidup. Karena kita di Kota Sukabumi berarti di Dinas Lingkungan Hidup Kota Sukabumi. Jadi untuk saat ini sampah-sampah anorganik di lingkungan kami jualnya ke Bank Sampah Induk atau Bank BSI ya. Nah, yang terakhir itu ada sampah residu. Ini sampah residu yang sampah-sampah seperti misalkan masker, pakaian yang udah dibuang, kemudian juga popok bayi, kemudian pembalut segala macam ya. Sampah residu seperti misalkan plastik ciki, plastik kemasan ya, plastik wafer gitu. Itu sebetulnya bisa dibuat eco brick ya. Jadi sampah-sampah plastiknya itu digunting-gunting kecil-kecil, kemudian dimasukkan ke dalam botol air mineral seperti ini. Nanti bisa dibentuk macam-macam, bisa dibuat tempat duduk ya. Ini tempat duduk dari eco brick, ataupun bisa dibuat meja, ataupun dibuat dinding ya, dinding misalkan dinding balai warga gitu kan. Yang selanjutnya sampah residu bisa dibuang ke ya ini, ke TPA ini, ke TPA. Jadi sebetulnya sampah residu lah yang harus dibuang ke TPA ya. Kalau sampah organik, sampah anorganik dan sampah residu itu digabung dan semua dibuang ke TPA ya otomatis TPA cepat penuh. Jadi teman-teman semua, permasalahan sampah ini sebenarnya bukan hanya di TPA, tapi konsepnya tuntas di hulu, minim ke TPA gitu. Sehingga TPA nggak cepat penuh. Kalau sampah sudah dipilah dari awal, bisa ke TPA tinggal sedikit. Yuk pelan-pelan, organik jangan dibuang ke TPA, anorganik jangan dibuang, kita kelola, residu diperkecil. Sebetulnya kalau ini dijalankan oleh tingkat RT atau tingkat RW, saya yakin sih sampah ke TPA akan sedikit dan permasalahan sampah akan lebih cepat selesai. Semoga solusi praktis ini bisa diterapkan di lingkungan kalian masing-masing. Jika ada pertanyaan atau masih bingung atau ada ide lain, silakan komentar di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.